kita jadi ingin membuat sebuah coffee shop yang mempunyai konsep baru. Iya. Nah, namanya tadinya Warung Nako. Warung Nako. Warung Nako. Jadi kita punya konsep warung, nasi, dan kopi. Kita press jadi 1x1 meter, kasih lampu itu udah jadi kayak gelas gitu. Nah, kita jadiin bangunan, dinding bangunan. Iya. Terus. Nah, itu harapan kita. Di situ tuh selalu kita tulis story-nya bahwa ini terbuat dari sisa bekas es kopi Nako gitu. Ajakan ngopi bukan hanya sekedar buat minumnya doang, tapi sambil bicara seperti ini nih kita mendapatkan sesuatu yang baru ya, Mas. Iya. Ini berarti kan ngopi kita. Kita ngopi nih, kita lagi ngopi. Halo semua, selamat datang di Auto Driver dan kita sekarang ada di Ramo Podcast. Kami masih ada di GJAW, Gaikindo Jakarta Auto Week, dan di booth Toyota, dan kita kebetulan kedatangan tamu kehormatan. Selamat datang Mas Robert Wanasida. Halo. Beliau ini, kalau Anda pernah nongkrong di Kopi Nako, nah beliau inilah dia yang ada di belakang. Salah satu. Salah satu. Jadi Mas Robert ini adalah founder dari Kopi Nako. Ya. Beliau juga sekarang CMO ya Mas di Kopi CMO. Nako ya. Dan kita akan mendengarkan nih cerita dari Mas Robert. Behind the story. Kalau teman-teman biasa nongkrong di coffee shop dan mungkin pernah nongkrong juga di Kopi Nako, kita akan bedah di dalam itu seperti apa sih Mas Robert. Yap. Ya kan? Kayak gimana ya, kalau kita ngomongin ngopi ya, Ya. ada telepon nih, bro, ngopi yuk. Nah. Sob, ngopi yuk. Oke. Tapi biasanya ajakannya sih bukan buat ngopi doang. Iya, belum tentu sebenarnya. ngopi. Iya kan? Ngobrol nih yang lebih penting kayaknya. Iya. Jadi istilah ngopi itu kadang ngajak nongkrong. Ajakan ya, Iya. ajakan buat berinteraksi, interaksi sosial. Nah ini kayaknya cocok banget sama tempat yang memang ditawarkan sama Kopi Nako ya. Iya. Konsepnya itu seperti apa sih Mas Robert? Kalau boleh tahu ya. Memang konsepnya sekarang udah cukup solid, arahnya memang untuk kita mengutamakan tempat yang memang kita welcome terhadap orang yang nongkrong. Jadi lahannya udah pasti luas. Iya. Sebenarnya konsep awalnya sih di 2017 pertama kali kita bikin Kopi Nako. Itu belum COVID ya sebenarnya? Belum. Iya. Kita sebelumnya kan ada brand F&B lain. Oke. Kita bukan orang memang dari awal untuk mengarah ke bisnis kopi. Sebenarnya kita teman-teman nih semua lebih ke F&B. Oh, Ya, oke. Jadi kita di 2014 ada membuat satu restoran namanya Two Stories. Kita kan lahir di Bogor. Oke. Kemudian setahun kemudian ada restoran Sunda. Nah, setelah 2016 kita barulah kepikiran kita bisnis sesuatu lagi yuk yang mempunyai konsep nggak cuman semacam restoran, tetapi ya bentuknya coffee shop. Cuman memang dari awal nih teman-teman nih kita kan bersepuluh. Jadi foundernya Berarti 10 orang. banyak juga ya teman-teman yang punya fashion sama gitu maksudnya. Sebenarnya nggak, yang aktif Oh, tuh gitu? 5 orang sampai Oke. saat ini. Nah, kita bersepuluh tuh sebenarnya teman SMA, satu angkatan. Oh alah, iya. Jadi di 2012 ngumpul dari berbagai latar belakang berbeda. Oh oke. Ada oke, yang oke. emang satu, yang sekarang CEO saya itu, dia memang latar belakangnya sudah dari 2008-2007 bergerak di F&B di Bogor. F&B, oh. Ada teman saya lagi yang lulusan perhotelan. Oh iya. Gitu. Iya. Nah, saya kan latar belakangnya desain dan kreatif. Jadi kayaknya kita nyambung nih, kita bikin sesuatu yuk. Segala lini ya. Yang Iya. emang biasa bisnis makanan. Iya. Terus Mas Robert yang nanti mungkin secara desain dan segala macem bisa punya Iya. andil juga di sana. Jadi gitu ya. karena latar belakang yang berbeda, kita juga punya circle dan link yang bisa masuk untuk mensupport grup kita berbeda-beda gitu kan. Nah kalau dari teman-teman tadinya bisnis F&B ya. Nah, mungkin makanan restoran ya. Kenapa kopi Mas? Nah itu kan Nah, itu. pertanyaannya lagi ya. Jadi kita memang udah beberapa kali kan F&B sekali, kedua, nah kita memang yang ketiga nih kita mengarah ke coffee shop. Iya. Cuman karena background kita juga F&B, restoran, kita jadi ingin membuat sebuah coffee shop yang mempunyai konsep baru. Iya. Nah, namanya tadinya Warung Nako. Warung Nako. Warung Nako. Jadi kita punya konsep warung, nasi, dan kopi. Oh, Nako itu Iya, yang nasi kita dan jual justru nasi dan kopi. Oh, Nah, gitu, kita iya. bikin tempat yang kita balik. Beda sama coffee shop pada saat itu kan coffee shop masih kecil-kecil. Aha. Di 2017 Iya, saya iya, rasa betul, semua betul. coffee shop kecil. Kecil, ya betul. Memang konsep dari luarnya kan begitu. Coffee shop ya yang lucu, slow bar, Yes, kopi, yeah. ngobrol, kecil lah. Nah, kita balik tuh waktu itu konsep ya udah, tapi kan kalau namanya langsung coffee shop juga kayaknya agak aneh.
Nah, kita jadi memang warung nako dan kopi nako. Jadi ada warung nasi, di sebelahnya ada warung kopi kecil. Oh gitu. Ya, itu yang pertama tuh udah luas. Tapi secara keseluruhan kan ada warung nako, ada tempat nongkrongnya, ada kopi nakonya. Jadi kita emang berbentuk coffee shop yang seperti pada saat itu ngetren kecil. Oke. Cuman pada perjalanan bisnisnya justru berbalik nih. Kayaknya pemerintah juga pada saat itu kayaknya lagi ngedukung ngangkat UKM kopi. Iya, betul. 2016-17 kan. Iya. Terus memang kita juga. Tapi memang dulu belum segaungnya seperti sekarang ya kan? Nah, memang tapi kita sebagai pebisnis F&B juga dan coffee shop pada saat itu, kita juga memang udah ngelihat gitu bahwa wah pemerintah kayaknya lagi ngedorong UKM, petani kopi semua pokoknya ingin lokalnya maju lah. Jadinya mulai berkembang tuh. Iya. 2017 tuh dimulai dari yang sekarang ya adalah teman kita itu yang emang ya kita sih ya apa adanya aja. Si kopi susu gula aren ini kan memang pertamanya kan si teman kita itu kan. Iya, betul. Iya. Kalau kita biarpun sama-sama pebisnis coffee shop, cuman sesama ini bukan kompetitor, sama teman kan. Iya. Nah, jadi sebenarnya kopi nako itu adalah side dish mungkin ya dari pertama kali warungnya itu ya. Warungnya yang gede, betul. Kopi nakonya di pojokan. Kalau mau ngopi itu ada gitu kali ya. Iya, jadi satu kesatuan. Karena warungnya juga benar-benar warung Indonesia. Kita kan konsepnya lokal. Warteg tunjuk-tunjuk. Oh gitu. Sampai sekarang masih ada. Ya? Cuman satu di Bogor doang. Oh, tinggal satu yang di Bogor yang ada warungnya. Memang cuma satu. Oh gitu. Iya. Jadi akhirnya kopi nakonya yang berkembang. Jadi dulu itu warung nako, di sampingnya ada kopi nako. Kemudian perjalanan bisnis, ya gitu kita lihat perkembangan dari dorongan pemerintah, perkembangan bisnis tren kopi saat itu sangat menjamur. Kita balik. Oh gitu. Jadi coffee shop-nya yang kopi nakonya yang kita kembangin, tetapi tetap di backup sama warung nako mini jadinya. Makanya kalau kita ngelihat kopi nako, ada logo warung nako mini. Kalau kita mantau, oh ini bar, di belakangnya ada apa ya? Kitchen kita tuh kadang lebih gede dari barnya. Iya, tapi tersembunyi di belakang. Tersembunyi, karena kan kitchen nggak open kitchen. Kita kan konsepnya coffee shop. Nah, jadi makanya kopi nako ini cukup lengkap makanannya. Iya. Sampai nasi rawon juga ada. Iya, bener. Iya. Itu juga yang bikin pertama kali waktu itu nongkrong di kopi nako ya. Kan kita niatnya mau ngopi ya, karena secara besarnya kan judulnya kopi nih ya. Begitu ngeliat menunya, banyak loh ternyata. Jadi bukan cuma side dish doang yang cuman ya kopi kan biasanya temennya roti ya biasanya Mas. Terus ada yang mungkin singkong dan ada komplit, tapi begitu ini loh kok ada makan beratnya juga. Berarti itu salah satu konsep dari salah satu konsep gimana caranya berkompetisi bisnis pada saat itu, di mana semua warung kopi kecil. Tetapi kita karena namanya aja warung nako, nasi dan kopi, kita balik. Nah, kenapa kita berani untuk invest bisnis besar untuk coffee shop? Karena kita berpikir bahwa kita udah punya pengalaman 3 tahun sebelum di F&B, restoran, kafe. Untuk semua umur, semua kalangan itu akan lebih berani masuk dan nongkrong ke coffee shop ketimbang ke restoran. Terus istilah yang tadi itu balik tuh, Mas. Kita ngopi yuk. Kan bukannya kita udah di Indonesia lebih ke kita ngopi yuk ketimbang kita makan yuk gitu. Pizza yuk gitu loh. Nongkrong itu makan doang. Itu makan doang. Ya, kalau kita ngopi ya, makanya kita bikinlah brandnya kopi. Tapi tagline-nya tetap siang makan nasi, kalau malam minum kopi. Itu tagline dari pertama. Sampai sekarang sih kita tagline itu tetap ada. Nah, dari situlah kita kan berarti basicnya harus kuat konsep secara tempat. Harus kuat konsep secara visual. Nah, kita cukup serius dan cukup ya itu balik lagi yang tadi saya bilang, invest bisnisnya cukup besar terhadap tempat. Tetapi memang kita kesulitan secara kreativitas antara brand sama produk yang kita jual emang dari awal kita siapkan untuk kedepannya bisa dikembangkan menjadi sub-brand kopi nako lainnya. Wah, keren juga gitu. Jadi ya itulah. Nah, kayak misalnya nako itu sendiri kan sebenarnya dari yang kita jual produk adalah nasi dan kopi, tetapi secara arsitektur kita pengen kuatin identitas dengan full secara visual bisa kita lihat hampir semuanya kacanya kita kaca nako. Gitu. Jadi nyambungnya ke sana. Nah, itu kan sebenarnya permainan kreativitas visual dan brand aja. Cuman dengan kesulitan sinergi antar fungsi
dan identitas Isi, ya. dan brand itu Iya, kan iya. itu akan menjadi identitas kita yang sulit untuk di-copy. Mungkin bangunan segitiga itu atap arsitektur seperti itu memang tren. Kita kan basicnya lifestyle, jadi Iya. kita harus gimana pun ngikutin tren dong. Iya. Nggak nyeleneh sendiri gitu kan. Wah, Itu berat itu. Iya. Nah, jadi kita tetap ada benang merahnya ngikutin tren. Cuman identitas kita kuatin di tampilan si kaca nakonya. Sampai saat ini belum ada sign aja orang kalau udah ngelihat bangunan itu nako tuh gitu ya. Nako. Oh, iya. Jadi langsung nako, kaca nako, nasi kopi. Oh iya. Ya, masuk itu tuh. semua nyambung. Iya. Jadi identitas sama kekuatannya itu dari produk sama tempat. Jadi tempatnya memang di secara identitas memang dipilihnya tempat yang lebar ya, Harus yang besar. luas ya, Pertama kali kita bikin nako aja 500 meter. minimal tuh ya. Kalau Di sekarang, dining areanya. kalau sekarang udah minimal 1000 Mas. Oh iya. Belum parkirannya ya. Kalau sama parkiran itu kalau bisa di luar parkiran. Iya, karena memang harus diakui banyak teman-teman yang nongkrong di Kopi Nako memang ngajak nongkrong buat tikung biasanya. Betul. Itu kan anak-anak motor nih biasanya juga kan teman-teman mobil pun kalau mau kita kumpul bareng yuk gitu biasanya nyarinya juga apalagi mobil ya. Iya. Butuh space parkir yang justru juga lebih luas lagi gitu. Iya. Sama ini sih Mas, momennya ya memang di pandemi. Jadi kita memang ada konsep mengarah ke dine in dan awalnya tuh sebenarnya belum outdoor, tetapi semi outdoor yang warung nako itu. Oh, oke. Ketika pandemi kita bukannya mundur atau tiarap, tapi grup kita nih ingin kayaknya kita maju aja deh dengan satu konsep yang ngikutin konsep yang diinginkan pemerintah pada saat itu. Jaga jarak itu kita udah punya tempat besar. Iya, Ya kan? iya. Sirkulasi matahari bangunan kita kaca semua. Iya, betul. Ya udah kita angkat. Memang secara itu syarat kita memenuhi syarat. Iya. Jadi pada saat pandemi itu kita malah bikin satu konsep Kopi Nako yang lebih besar lagi di lahan 1.300 meter. Itu bermula di Alam Sutra pada saat itu. Ya, itu Jadi yang paling tadinya atensi kayaknya ya. yang tadinya satu bangunan kita pecah jadi 4 bangunan. Iya. Nah itu konsepnya secara bangunan adalah post covid konsepnya, di mana pada saat itu benar-benar kita ngikutin apa yang diharapkan pemerintah. Jadi PPKM buka ya kita memenuhi syarat. Iya, betul. Semuanya jaga jarak. Iya. Ya Dengan kalau mudahnya secara ya jaga jarak ya. ya secara site ya memang orang-orang ditempatkan dibatasi oleh bangunan-bangunan. Iya. Secara feel juga orang ngerasa aman. Iya, benar. Biarpun isinya ada 200 orang, tapi kan mereka kepisah-kepisah private ya. 10, Iya, 10. Mereka merasa punya space sendiri ya. Terpisah dari yang iya, itu. pada saat itu momen lah. Akhirnya malah jadi kita terusin konsep itu 70% Lucu juga outdoor, indoornya 30%. Nah, tadi kan kita ngobrolin memang harus diakui Nako tuh jadi salah satu tempat yang paling enak buat nongkrong. Tapi kita dari tadi belum ngomongin kopinya nih, Mas. Iya, produk-produknya ya. Produknya nih, karena kopi itu kan kalau kita cuma bisa ngelihat yang sudah jadi seperti ini nih, Mas. Tapi kalau bayangin ya, sampai jadi di dalam gelas ini kan Perjalanannya panjang. Perjalanannya panjang, mulai dari hulu sampai ke hilir, melibatkan banyak pihak, Iya. banyak entitas juga. Nah itu bagaimana Kopi Nako bisa meraciknya sehingga ini bisa simultan konsisten terus seperti itu gitu, Mas Robert. Jujur sih kita dalam pertemanan ini grup nih tidak ada yang fokus di kopi awal. Cuman memang kita dari awal F&B yang di 2014 dari awal banget kita memang semuanya belajar dari nol. Ya, tapi kan kita belajar sama konsultan, kita belajar kemana gitu ya. Intinya kita mulai mempelajari sendiri dari teman-teman yang bisa mensupport gitu. Ya, ilmunya seperti apa ya udah kita pelajari, kita terapkan di bisnis ini gitu. Nah, mengenai produk ya awal kan pasti dari konsep yang kita jual. Nah, balik-balik kita pasti ngikutin tren. Karena kita kan basicnya dari lifestyle. Nah, apa yang pada saat itu kopi yang sedang tren adalah pada saat itu bukan kopi hitam. Di 2017 yaitu kopi susu. Nah, kopi susu yang seperti apa? Itu kan yang relate sama orang Indonesia yang pada saat itu memang lagi tren kopi susu krim gula aren. Yang memang sudah awalnya sudah ada dulu sama teman-teman kita tuh beberapa brand kan. Kita akuin itu gitu. Nah, kita jual juga produk yang sama untuk ngikutin tren pada saat itu. Cuman di luar itu kita mempunyai produk-produk yang hanya dijual di Kopi Nako.
itu banyak. Baik itu dari kopi juga dan non coffee. Apalagi kekuatan lainnya kan kita juga makanannya dari awal memang cukup beragam banyak. Beragam ya. Iya, sebenarnya udah kayak restoran sih. Iya sih. Itu. Ya, mulai dari yang cemilan-cemilan, ya kan, side dish-nya, sampai yang main course juga ada ya, nasi goreng itu juga. Betul. Ada juga. Setahun pertama kita belum ada roasting pusat. Akhirnya 8 bulan sampai setahun baru kita membuat satu brand baru. Jadi kita sebenarnya pengen bikin pusat roasting untuk Kopinako. Cuman supaya lebih menarik, akhirnya kita bikin sub brand Kopinako bernama Kopinako Rumah Sangrai. Itu di 2019 sekitar itulah. Jadi di Bogor. Di Bogor di HO-nya kita lah pada saat itu. Kita bikin kantor baru. Kopinako sedang berkembang. Nah di depannya kita bikin Kopinako. Ada brand Kopinako Rumah Sangrai. Kenapa? Karena itu adalah tempat merosting yang menjadi pusat roastery untuk dikirim ke semua. Jadi semua apa ya? Ya bahan baku dari Kopinako di semua cabang itu dihasilkan dari situ. Iya, itu lab-nya, R&D-nya, roastery-nya itu semua terpusat di situ. Berarti petani-petaninya pun terpilih ya Mas? Dari mana aja gitu? Nggak usah disebut sih nggak apa-apa kalau ini, tapi pasti punya preferensi masing-masing ya. Karena sebenarnya berawalnya kita dari konsep juga bahwa dari beans, green bean lah ya, itu kan kita ada konsep hasilnya nih kita mau rasanya seperti apa untuk menjadi secangkir Kopinako gitu. Ya, mau ngangkat asemnya, ini kita ngomong umum ya. Mau ngangkat asem pahitnya atau seperti apa atau yang fruity itu kan banyak banget kan rasa. Nah itu kita memang dari teman-teman sebagai Kopinako udah punya konsep. Kita kayaknya mau lebih ke sini. Gitu. Jadi ada persentasenya dari awal memang 70% kita Robusta. Robusta ya. Gitu. Sisanya, jujur aku bukan penikmat kopi, tapi minum kopi juga. Dan apa namanya ya, harus diakui memang waktu itu trennya memang ke arah kopi susu ya Mas ya? Iya, pada saat itu. Tapi tren kan berubah. Terus ya? Nah, sampai sekarang trennya apakah masih di kopi susu atau apa Americano sekarang mulai naik lagi? Sebenarnya gini, kalau kopi susu kan global lah ya, latte kopi susu. Cuman masuk ke Indonesia, bukan masuk ke Indonesia, di Indonesia sendiri budayanya adalah kayaknya saya sih ingat masa kecil saya gitu ya, sasetan itu kan kopi creamer. Terus gula aren itu kan biasa tambahan, ada gula batu, ada gula aren. Kalau di daerah-daerah kan gitu ya. Kayaknya itu bukan cuma jadi tren, tetapi memang udah menjadi lekat sama masyarakat Indonesia. Kopi susu gula aren itu. Menurut saya sih itu rasa yang udah benar-benar melekat di lidah masyarakat Indonesia dan nggak bisa hilang. Jadi bisa dikatakan kopi susu gula aren itu adalah salah satu endemiknya Indonesia. Mestinya ya. Walaupun di luar sana ada yang palm tree apa, palm sugar apa pasti gitu ya. Tren itu kan yang tadi kita lihat udah pasti naik turun. Ada yang baru. Dan yang baru malah hilang. Setahun kemarin sih memang lagi tren banget tuh Americano kan. Ice black gitu kan. Bener. Ya, jadi kalau yang laki gitu ya minumnya Americano. Mas, Americano satu, padahal di bawahnya ada latte bawahnya. Bisa jadi. Atau minta gitu gula pasir tambahin. Iya. Betul, Americano. Habis itu, Mas ada gula, ada creamer kayak ini jadinya latte juga. Mungkin budaya orang juga sudah ke arah ke kesehatan kali ya. Iya. Sebenarnya kopi, kalau pure kopi kan ini sehat. Ada batasnya sih, sehari 3 gelas lah ya. Teman-teman itu juga yang saya pelajarin. Gitu ya. Kita sama-sama belajar masalah. Karena kalau ini kan nggak pakai gula, karena gula itu katanya yang bisa adalah teman-teman kopi ini yang bisa memicu ya. Iya. Gitu sih. Nah, itu yang tadi berkembang tuh sub brand kita dari Kopinako Rumah Sangrai. Nah, disitulah kita Kopinako lainnya semua kita kembangkan distribusi dari beansnya semua dari Kopinako Rumah Sangrai di Bogor. Sampai saat ini. Distribusinya itu butuh mobilitas yang tinggi juga ya Mas? Nah awalnya tuh kita HO, mobil satu gitu-gitulah. Bahkan kita mobil kantor aja masih pakai mobil pribadi. Sebenarnya sampai saat ini juga masih direksi-direksinya ada sebagian pakai mobil pribadi, termasuk saya gitu. Kita memang membiasakan seperti itu sih. Karena memang ya passion ya di situ ya. Iya, kita juga sama teman-teman kan dari nol semua. Nah, kalau sekarang syukurnya udah 3 tahun belakangan inilah ya, kita udah punya gudang sendiri khusus untuk menyuplai semua outlet Kopinako di semua daerah bahan-bahan yang memang untuk menjaga konsistensi produk.
Oke. Gitu, terutama Oke. kopi. Iya, iya. Tapi tidak hanya kopi ya. Apalagi Mas? Bahan makanannya juga. Bahan makanan Iya juga. Tapi intinya kalau yang memang bisa disuplai dari masing-masing outlet yang memang tidak merubah rasa, QC-nya langsung di outlet nanti. Oh, oke. Kan di masing-masing Iya, outlet iya, pun iya. timnya ada tim QC sendiri Iya. terhadap produk. Karena kan mesti beli telur, ayam, atau apapun ya lah ya. itu. Tapi ya kan di QC lagi ada standarnya nih, telur ayam seperti apa, Iya, betul. atau bahan baku minuman lah seperti apa. Iya, gulanya atau apanya. Tapi yang gitu ya. nggak boleh merubah rasa itu semua disuplai dari gudang kita. Jadi kopinya hanya hasil sangrai dari rumah sangrai. Nah, terutama kopinya. Itu kan rasanya udah formulanya untuk kopi Nako kan Iya. emang udah begitu gitu. Jadi, supaya konsisten orang nggak kaget ya. Kok kemarin rasanya gini, sekarang rasanya beda Betul. lagi. Wah, jangan sampai Itu ya. nggak bisa. Nggak boleh itu ya. Meskipun sebenarnya Mas 2025 ini kita mengembangkan kopi Nako Rumah Sangrai di luar daerah. Oh, oke. Sebenarnya untuk mengangkat brand lain secara branding ya. Oke. Tetapi itu juga nanti untuk fungsi juga sih sebagai itu kan jaraknya yang satu nih yang minggu depan akan buka itu di Jogja. Itu kopi Nako Rumah Sangrai Wah, Jogja. lumayan jauh Nah, ya. kita nanti di situ ada roasting juga. Oh, ada roastery-nya di sana. Tapi green bean-nya tetap dari Oh iya, semua. supplier Mungkin petani di yang sana ada. hanya gitu. untuk meroastery Oke. yang dekat-dekat aja lah itu kan mungkin Jogja. Ya kalau roastery kan mungkin tekniknya sama ya. Tapi kalau tanah kan bisa beda ya, Mas. Betul. Itu nggak tahu ya. Mungkin teman-teman yang main kopi lebih tahu nih. Ya. Itu kan petani dari mana, ntar dia ngambil dari mana lagi. Mungkin nanti hasilnya flavornya akan beda atau gimana. Kita memang punya tim sendiri itu bekerja sama tim R&D kita, tim roastery kita itu memang mereka lah tuh yang analisa, mereka yang QC semuanya. Wah, seru juga ya. Jadi masing-masing ada bidangnya, ada divisi masing-masing. Mas, tapi kalau ngelihat apa ya, tadi kita ngomongin soal apa namanya? Distribusi. Ya, distribusi ya kan? produk, Produknya sudah jadi, kita distribusi semua ke cabang-cabang Kopi Nako yang ada. Dan kemarin kalau aku lihat di postingan Kopi Nako tuh ada yang keliling ya. Dan bisa menyajikan kopi juga. Oh ini apa food truck? Iya. Sebenarnya food truck kita mulai food truck tuh sekitar 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu kita punya satu food truck pertama kali Kopi Nako. Nah yang 2025 kita punya food truck kedua. Oke. Nah kita menggunakan Rangga nih, sama Iya, nih kita. Sama nih kita nih. Kayaknya ntar kalau kita campingan boleh nih. Lucu Mas. kayaknya. Lucu ya. Dikumpulin Rangga-Rangga. Kumpulin rangga-rangga ya. Nah, itu konsepnya si Rangga itu diapain Mas? Emang Nah, dia coffee shop berjalan atau gimana? Sebenarnya kita banyak di event-event. Oh, oke. Kita jadi nggak berjalan jualan di Jualan, enggak. ya, ya. Tapi datang Kita ke lebih event. Kalau emang Dari ada event ke undangan event bisa lah. ya. Oh, oke. Berarti Konsepnya kalau ada lebih ke sana teman-teman mau bikin event gitu, Bisa boleh banget, ngundang Kopi bisa Nako, banget. yang datang tadi mau unit mobile. Ada gitu. dua lah. Oh, ada Satu dua. Rangga, satu Lingling namanya. Yang bukan Rangga, Lingling. Tapi Lingling itu kan udah 2 tahun ya. Iya, Jadi iya. itu udah sampai Nusa Dua, paling jauh Palembang kemarin. Jauh juga Karena mainnya ya. Nako kan ujungnya Batam sama Bali. Mhm. Cuman si food truck itu belum sampai ke Batam. Oh, oke. Jadi kalau ada di Batam, dia ada tim khusus yang memang bergerak di event buat di Batam. Iya. Di sana yang Gitu lokal. Nah, itu mengelola itu semua nih, Mas. Karena banyak sekali bukan cuman produksinya, terus apa deliverynya. Nah, si teman-teman yang menggarap di apa ya, di outletnya itu juga semua well trained berarti ya. Iya dong. Baristanya dan Kita segala punya macam itu. tim setup, tim setting itu semua tim pusat. Oh, Semua oke. dari Bogor. Atau mungkin ada akademinya kali ya? Iya, Akademi jadi Nako memang atau gimana itu kan gitu? tim setting ini ada beberapa kelompok under operasional ya. Nah itu setiap ada outlet baru kayak misalnya ini sekarang di Jogja. Oke. Jogja kan minggu depan mau buka. Ini dari sebulan yang lalu kan udah training. Oh, Nah mereka oke. tim setup untuk Jogja khusus tuh misalnya ada 5 orang gitu, satu tim lah ya. Itu udah stay di situ sampai 3 bulan buka akan didampingi terus ya. dampingi. Dan yang di Jogja itu semua tenaga kerjanya lokal dari Jogja. Sebagian besar. Sebagian besar. Ya, memang kita juga berharap seperti itu sih. Ya, jadi ada serapan apa ya SDM lokal lah ya, SDM lokal ya. ya. Makanya kita pasti welcome lah dari pemerintah setempat. Gitu. Distribusi sih tetap ya mobil itu yang tadi saya di awal saya bilang bahwa kita semua hampir selalu aktif dari Bogor. Pengiriman beans, pengiriman
susu, gula arennya, semua. arennya. Yang nggak boleh ngerubah rasa, cita rasanya. itu kita semua benar-benar dari dari gudang. Dari gudangnya. Nah, tapi mobil itu begitu sampai outlet baliknya membawa sampah cup plastik yang udah kita cuci. Gitu. Berarti ini ada kesinambungan ya antara delivery sama kembalinya si proses mobilnya, pengantarannya itu. Iya, jadi ceritanya sih sebenarnya kita punya movement. Kopinako ini memang sudah ya dari 1-2 tahun awal lah ya. Kita kan semakin berkembang. 1 outlet, 2 outlet, 3 outlet, 10 outlet. Sekarang total berapa? Sekarang 65, besok di Jogja 66. 66. Jadi teman-teman di Jogja, ini pertama kali hadir di Jogja berarti? Pertama kali. Kita kerjasama dengan Kompas dan Gramedia Group. Oh gitu, berarti di tengah kota? Di lahannya Kompas, Harian Kompas, bekas Tribun. Oh, bekas Tribun. Di Kota Baru, sebelah Gramedia. Oh, ya berarti dekat Bethesda ya, kalau nggak salah ya? Kurang lebih dekat Tugu. Dekat Tugu ya? Tugu bisa jalan. Iya. Itu konsepnya karena kita kerja sama Gramedia juga, kita ada perpustakaan nanti, ada ruang baca Gramedia. Oh, oke. Ya, lucu juga. Iya, nanti kalau kita ke Jogja harus mampir. Mampir Mas, sama Ramonya. Iya. Itu cabang ke-66. Jadi teman-teman yang di Jogja siap-siap buat kedatangan Kopinako ya. Nah tadi gimana tuh Mas yang balik ke movement ya? Balik ke movement tadi. Nah itu kita punya movement dimulai dari Alam Sutra tadi tuh. Kebetulan kan memang pandemi kita membuat satu lahan yang cukup besar. Itu kita sudah mulai memikirkan secara bisnis tanggung jawab terhadap plastik. Oke. Gitu. Ini plastik kita gimana nih? Ini kan termasuk sampah yang susah diurai. Iya, betul. Nah, dimulai dari kita mulainya sebenarnya dari sisi kreatif sih waktu itu. Sisi kreatif dan pengajuan ke operasional. Boleh gak sih anak-anak nih sekarang mulai diajarin juga bertanggung jawab, sampahnya kita kumpulin. Sebisa mungkin lah, kan kita mulai mungkin nggak harus langsung semua ya, langsung besar. Dimulai dulu aja dengan mengumpulkan sampah yang ada di outlet, dicuci sendiri sama anak-anak outlet, terus kemudian dikumpulin di setiap outlet itu nanti ada waste management yang kerja sama kita untuk mengambil sampah itu. Oh, Pada saat itu sampah kita masih dibeli. Iya. Masih dibeli. Biasa kan waste management ada ngeluarin inilah. Kita beli dong tipe plastik seperti itu. Kita hargain berapa kalau udah bersih. Iya betul, per kilogramnya kita udah melakukan itu sama beberapa teman-teman dari waste management. Tergantung lokasi lah. Yang di Alsut di Bogor beda-beda kan. Iya, kan ada model bank sampah mana, bank sampah mana. Iya betul, gitu, bank sampah. Nah, dari sisi kreatifnya kita mulai ngangkat movement ini secara visual di elemen arsitektur. Oh gitu. Jadi waktu itu nih masih PET. Ini kan udah PP nih. Oh ini PP ya? Iya, ini PP dan udah lebih proper dan lebih tebel lah ya. Dulu nih awal kita yang masih pakai plastik atas itu. Iya. Itu kan yang gampang di press. Iya. Pakai tangan juga bisa. Iya. Nah pada saat itu kita sama teman-teman, jadi basic saya kan di desain. Teman-teman juga ada dari arsitek, dari anak seni rupa. Iya. Sering kumpul tuh kalau acara movement sustainability ini, mereka kan banyak dari anak-anak kreatif yang backgroundnya kreatif tuh tertarik dalam hal ini gitu. Nah itu gimana kalau kita bikin sesuatu nih art instalasi yang melibatkan si sampah tadi, akhirnya kita bikin namanya panel daur. Oh oke. Kita press jadi 1 kali 1 meter, kasih lampu itu udah jadi kayak gelas gitu. Nah kita jadiin bangunan, dinding bangunan. Iya. Nah itu harapan kita di situ tuh selalu kita tulis story-nya bahwa ini terbuat dari sisa bekas es Kopinako gitu. Berapa banyak gitu ya. Jadi satu panel itu waktu itu saya lupa sekitar 200 ya, 200 cup. Jadi kita berharap jadi semacam dekorasi gitu ya Mas. Dekorasi, justru kita berharapnya dibalik. Orang ngelihat bagus foto-foto baru dia baca. Oh, iya. Jadi sebenarnya movement kita ini kan berat. Berat kalau untuk ngajak teman-teman dari luar, baik itu customer maupun teman-teman lah. Cuman gimana caranya edukasi itu berjalan tidak berat, ya itu biasanya dari ini apa sih keren, ini apa sih lucu, orang foto baru baca story. Jadi mengencourage teman-teman untuk ikutan movement ini gitu. Ya, itu awalnya tuh cuma barang sampah doang, jadi gini jadi bangunan gitu ya kan. Kita jadi partisi sampai kita disentuh bikin dinding musola itu, kita campaign bahwa dinding ini terbuat dari cup yang sudah bersih ya, sudah disteril, sudah dicuci. Oh, oke.
Itu sementara ke sana Mas. Atau nanti mungkin ada justru sistem itu daur baru ulang lain baru yang- 1 tahun pertama. Mhm. Nah, tahun kedua kita akhirnya karena dorongan dari teman-teman juga, Mhm. wah ini hasilnya kayaknya Bagus bagus juga gitu loh, keren gitu loh. Kita mau ngapain lagi gitu. Akhirnya di 3 tahun yang lalu kita sampai membuat sub brand baru nih untuk oke. ngangkat movement ini semakin besar Iya, iya, terhadap si brand Kopinako juga, bernama Kopinako Daur Baur. Oh. Yang pertama oke. itu di Senayan Park. Kenapa Iya, iya, kita iya. milih lokasi itu juga supaya terdengar sama terlihat. Nah, tentunya kolaborasi support dari teman-teman itu dalam pergerakan ini tuh sangat dibutuhkan. Oke. Baik itu dari teman-teman seniman atau industri yang memang kita harus belajar sama dia. Jadi Iya, pertama iya. kita belajar tuh gimana caranya merecycle si cup plastik. Nah, teman kita ada Robris, itu sebenarnya dia pabriknya di Surabaya. Nah, outlet pertama itu kita mengirim sampah 1 ton, kita kirim ke mereka untuk diolah menjadi semua furniture yang ada di outlet itu. Oh. Jadi pertamanya oke. kita kerjasama lah, Iya, iya, iya. karena kita kan sebenarnya fokusnya ke F&B ya. Iya. Cuman Ini belajar dalam proses belajar juga ya Mas. untuk menunjukkan bahwa Kopinako bertanggung jawab terhadap waste-nya, Iya, iya, iya. gitu. Setahun 2 tahun, akhirnya di Juli tahun lalu kita berhasil membuat 1 pabrik kecil yang benar-benar untuk mengolah sampah kita semua. Wah, kocak juga ya, bisa Jadi gitu ya. Bagus sekali tuh, Mas. sirkulernya dari waste Kopinako dibersihkan, dikirim ke Bogor Iya. di pabrik Daur Baur, kita recycle untuk pengembangan nako selanjutnya. Oh, oke. Jadi pengembangan nako selanjutnya sampai saat ini nih yang ke-65 dan 66 nah nanti Iya, ya. iya, iya. Itu hampir 100% furniture-nya dari recycle Dari sampah hasil kita sendiri. recycle. Berarti ya kalau kita bisa bilang ya, kan pada saat delivery semua barang kebutuhan ya, Iya. itu menggunakan mobil. Mobil Nanti kan ngirim barang mobilnya nih. ini ngirim Mobilnya barang. balik bawa sampah yang cukup banyak Nah, sampahnya itu dibalikin lagi ke ke Bogor. pusat, ke Ke Bogor. Bogor lagi. Jadi apa carbon print-nya itu Betul. jadi satu loop Kan aja cuma gitu satu ya. jalan. Iya, nggak pakai 2 kali jadinya ya. Betul. Jadi ini memang benar-benar gerakan yang. Jadi teman-teman kalau habis ngopi, Kopinako bersedia kok menerima gelasnya untuk tolong buangin itu boleh ya? Kalau sekarang kita udah punya mesin sendiri. Oh, gitu? Jadi kita juga ngajak teman-teman Sobat Nako kita nyebutnya Oke. kan ya. Ya. Di setiap outlet tuh ada 2 mesin rinser namanya 7 Sec Action. Jadi konsepnya dalam 7 detik kita bisa membersihkan ini sendiri tanpa mengotori tangan. Oh. Jadi keren tinggal juga. dibuka, Iya, iya, iya. kita tekan, Taruh. dia kan ada semprotan airnya. Iya, ah. Nah itu di sampingnya ada keranjang tinggal taruh. Oh, udah bersih gitu ya. Kita udah siapin rinser itu hampir belum 100% sih, tapi 70% outlet aku udah ada semua. Wah, keren juga. Jadi bisa melakukan sendiri ya sebenarnya. Bisa, ya? teman-teman Pembersihannya itu bisa. ya. Ah. Iya, karena kalau di luar negeri kan biasanya ya kalau kita bersihin sendiri mas mejanya. Iya. Kalau di sini kadang-kadang masih diketawain kan. Norak ya bersihin sendiri gitu. Iya. Padahal itu harusnya menjadi culture ya, menjadi budaya bagi kita semua untuk habis kita pakai di mejanya kita datang bersih, keluar bersih juga. Salah satunya dengan ini tadi ya, Betul. recycle ini. Keren mas ininya mas. Nah, mas ngomong-ngomong boleh dicobain ya? Yuk, kita Ini minum kebetulan kalau ini tadi saya request kopi nako karena kalau ke nako saya pesannya kopi nako Iya. pasti. Mestinya saya bawain yang durian ya. Iya, Ada juga ya. Takutnya nggak doyan. Nanti kita cobain yang durian. Movement kita ini Sama. udah cukup melebar lah ya dengan bantuan kolaborasi teman-teman saya, support dan kolaborasi. Keren. Yang Mas, terakhir movementnya, kita Mas. kolaborasi bahkan sama Hindia. Oh, oke. Jadi Oke. Mas Baskara ya. Ya, sama Baskara. Dia kan baru ngeluarin album kecil. Ya. Itu dia akan konser di 3 tempat. Di Waktu mana itu aja Bali. Mas? Boleh ini nggak? Sebutin nggak kira-kira di mana aja? Tanggal Justru berapa? udah lewat. Oh, udah lewat. Oh Jadi, iya, kirain lagi. Bali, Jakarta, Jogja. Oh iya. Nah, iya, di iya. 3 tempat itu kita bekerja sama Kopinako mengolah sampah plastiknya untuk di ujungnya menghasilkan merchandise yang bisa kita jual. Tapi hasilnya dari hasil pengumpulan sampah Dari itu. hasil sampah-sampah itu Nah ya. ini kebetulan saya bawa Oh, ini tumbler. apa nih Mas? Iya, Mas. Nah ini salah satu kolaborasi sama Hindia. Hasilnya salah satunya ini tumbler. Nah ini tutupnya kita dari recycle sampah yang kita Oh, hasilkan. oke. Ini Sebenarnya berarti- banyak sih. Recycle plastik ini bisa menjadi apa aja sih tergantung moldingnya.
Oke. Ini salah satunya kan sampai logonya, Iya, ada iya, tulisannya. iya benar juga sih. Ya, ini salah Ini dari satu. plastik PP ini bisa jadi ini, Mas. Betul. Oh gitu ya. Ini Dipanasin dulu atau gimana prosesnya? dipanasin. Jadi Betul, pabrik dipanasin. kita itu ada mesin dicacah dulu, Mas. Oke, oke. Ini sampai dicacah, Mhm. pencacahannya terus hot press, baru ke cold press. Oh, oke. Baru nanti Iya, iya, potong-potong. Sistemnya potong-potong itu kan bisa jadi table, dipotong iya. bulat. Iya, iya, iya. Kemudian kalau yang seperti ini kan harus pakai molding Iya. gitu. Bisa jadi ini, bisa jadi jam. Wah, keren juga ya. Yang saya pakai Ternyata saat banyak ini bagian dari bukan promosi recycle-nya. ya. Sebenarnya saya selalu menggunakan barang-barang hasil daur baur microfactory ini. Jadi dari hasil daur ulang itu bisa jadi barang-barang yang fashionable sebenarnya. Betul, justru kita mengarahnya ke Ada nilai lifestyle-nya. ke fashion supaya orang ya itu dari yang awal tadi kan orang ngelihat bagus dulu, Mhm. keren dulu, biar anak muda tuh tertarik dulu ngelihatnya. Iya, Ini iya, apa iya, sih gitu loh, sekeren benar. ini. Pada misalnya ini juga kan kita minta support sama artis. Waktu itu kita sama Seroflow. Oh, oke, oke, Nah, oke. jadi mungkin orang tertarik, ada warna, Iya, ada artisnya, iya. kemudian baru ngelihat ini apa ya gitu bentuknya seperti marmer. Ternyata ini adalah story-nya sampah. Sampah. Apapun sih. Ini Dan ini apa warna ini ya memang hasil dari daur kolaborasi ulangnya ya? Nge- Atau daur- diwarnai ya? Atau diwarna. gimana? Diwarnai. Sebenarnya kalau hasil dari ini yang nggak diwarna itu jadinya bening. Oh, bening doang Bening. ya? Bening. Cuman kita ada formulanya lah bisa ngewarnain jadi hitam, Jadi ada dye-nya ada ya? yang jadi biru, Oh iya, bener juga. Oh ini Iya kan? daur ulang semua ini, Mas? daur ulang. Ini jadi Tutupnya, putih, ini jadi buat hitam. jamnya. Ini memang ada konsep Ini waktu berarti itu. bezelnya ini dari daur ulang ya berarti Betul. Ininya aja ya frame-nya ya. ya? Mhm. Gitu sih. Keren juga ya? Kemarin kita sama Kompas juga ada. Saya kebetulan bawa ya. Kita sama Kompas tuh kita dari cacahan koran. Nih Mas. Oh, ini Jadi- jadi bezel jam juga? Ini tuh Oh, di belakangnya ya? Ini kan agak bening ya. Iya. Agak bening tuh dari cup. Heeh. Kemudian kita kasih pewarna hijau sedikit sekali. Iya. Terus cacahan koran kita satuin Oh. sebelum dipres. Iya, 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 iya. Nah, di bagian dalamnya itu adalah plat cetak mereka yang sudah tidak terpakai. Kita potong jadi dalam jam. Oh, keren bisa jadi begini ya. Ini ya salah satu kolaborasi sama Kompas yang kita jual juga di online offline Kompas ada juga. Oke. Di outlet kita juga ada sih. Berarti movementnya Nako itu bukan hanya jualan kopi dan tempat nongkrong aja, tapi banyak nih sebenarnya. Sebenarnya Untuk movementnya lebih ke ingin menunjukkan aja bahwa dalam bisnis ini kita tetap bertanggung jawab terhadap sampah plastik kita. Karena kita Siap. tidak bisa menghilangkan plastik ini Iya, iya benar. dalam bisnis es kopi ini. Agak sulit. Paling ya mengurangi sedotan gitu-gitu ya Mas ya. Ya, ini kan sekarang udah nggak perlu pakai sedotan lagi. Iya, betul. Nah, ini kan kita udah banyak dapat insight nih dari Mas Robert nih. Bagaimana apa di balik Nako, behind the story-nya. Mas, terakhir nih Mas. Ada pesan nggak buat teman-teman yang tertarik dengan bisnis kopi, tertarik dengan lifestyle ini, Iya. ingin mencoba sesuatu yang baru? Itu ada apa ya buat inspirasi buat kita semua, Mas Robert? Iya, dalam sebuah bisnis ini yang terpenting adalah berani. Berani dulu dan Cemplung dulu yang penting ya. ya berani dan jangan takut untuk mengeluarkan ide-ide kreatif dan ide-ide yang memang harus sesuatu yang baru dan bisa kita siapkan cukup solid untuk kedepannya gitu secara brand. Oke, jadi matang dulu ya konsepnya ya. Ya, Ya kan? Oke. Kalau kopi sih kalau produk kan kurang lebih mirip. Iya, Terus iya, kalau iya, rasa bisa dibilang juga selera ya, ya kan. Yang penting ya basicnya ya makanan itu terjaga lah kebersihannya. Ya jadi kualitas rasa itu kualitasnya harus konsisten, terjaga ya tetap kan? konsisten. Nah di luar itu kan kita harus ada satu konsep lah. Ya, oke. Berarti konsep itu yang harus matang ya teman-teman ya. Karena kalau kita ngelihat Kopi Nako tadi Mas Robert sendiri bilang bahwa Kopi Nako mengikuti tren yang ada dari kopi susunya, ya kan. Produknya juga mengikuti tren, ya kan. Mungkin nggak cuma Kopi Nako doang yang membuat kopi susu, Ya. yang lainnya juga. Tapi kenapa kok Kopi Nako banyak disukai orang, banyak teman-teman yang nongkrong di Kopi Nako? Karena ternyata mungkin butuh tempat untuk nongkrong. Karena ajakan ngopi bukan hanya sekedar buat minumnya doang, tapi sambil bicara seperti ini nih kita mendapatkan sesuatu yang baru ya, Mas. Ya.
Mas Ini Robert, berarti ya? kan ngopi kita. Kita ngopi nih, kita lagi ngopi. Jadi teman-teman, konsep itu penting, ya kan? Mungkin kalau teman-teman melihat mobil ini, ya ini juga salah satu yang terkonsep. Gimana Betul, kita bisa mendatangi narasumber. Nah, kebetulan tadi lagi ada di BSD ya, jadi kita bisa ngobrol di sini juga ya Mas Robert ya. Ini ceritanya kita lagi jalan. Sebenarnya Ceritanya. sih bisa di ini ya belakangnya ntar. Jadi mobil ini memang konsepnya adalah kami bisa mendatangi narasumbernya langsung ke tempat beliau beraktivitas. Ya. Dan kebetulan di GJAW ini banyak narasumber kita yang bisa kita ajak ngobrol sehingga mobilnya akhirnya ada di sini. Nanti suatu saat mobil ini akan kita bawa. Waktu itu kita pernah bawa ke Mampang, kita pernah bawa ke Pulau Mas, kita pernah bawa ke ya mendatangi teman-teman yang emang bisa diajak ngobrol untuk kita ngobrol-ngobrol inspiratif ngopi seperti ini. Ya. Ya kan. Jadi teman-teman, konsep penting ya kan. Dan yang penting Berani. Cemplung aja dulu. Cemplung kan? aja dulu. Mulai aja dulu. Mulai aja. Habis itu kita nikmatin bareng. Iya. Susah payahnya, ya kan, manis getirnya, wah, jadi berpuisi kita. Mas Robert, kita thank you banget Mas Robert sudah mampir ke Ramo. Ya. Salam buat teman-teman di Nako semuanya. Ya. Mudah-mudahan kalau boleh nanti kita main ke Bogor dan kita bikin podcast lagi di sana. Siapa Ya. tahu kita bisa main tempat sangrainya. Ya, kita tunggu banget. Sangrai di belakangnya juga pabrik daur baur kita. Nah, bisa main ke Daur Baur juga. Nanti kita kalau bisa motoran juga ke sana. Iya. Atau ngajak teman-teman komunitas sana, nanti kita bikin sesuatu deh. Siap. Thank you Mas Robert ya. Thank you. Thank you. Sehat Undangannya. selalu, sukses buat Kopi Nako. Terima kasih ya buat sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua untuk selalu struggle, ya kan? Kita semua driven by passion dan jangan lupa cuan for life. Ya. Thank you, sampai jumpa di podcast kita yang lain. Bye.